Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, perkenalkan nama saya Marsha alias Salsabila dengan NIM F1D122051. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi UTS Hidrogeologi. Di sini saya mengambil topik hubungan air tanah terhadap pencemaran dengan jurnal polusi air tanah akibat limbah industri dan limbah rumah tangga. Rumusan masalah dalam jurnal polusi air tanah akibat limbah industri dan limbah rumah tangga yaitu yang pertama, bagaimana tingkat polusi air tanah akibat limbah domestik dan limbah industri di Kelurahan Kalikabong, Kabupaten Purbalingga. Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya polusi air tanah di wilayah tersebut? Tujuan penelitian yang dijabarkan dalam jurnal ini adalah yang pertama, mengetahui tingkat polusi air tanah yang terjadi di Kelurahan Kalikabong, Kabupaten Purbalingga. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab polusi air tanah, baik yang berasal dari limbah domestik maupun limbah industri. Sumber acuan di sini saya mengambil yaitu ada dua, yaitu yang pertama peraturan dan standar kesehatan, yang kedua literatur dan penelitian terdahulu. Pada peraturan dan standar kesehatan, di sini Kepmenkes nomor 825 Menkes SK 7969 tentang persyaratan rumah sehat. Yang kedua, Permenkes nomor 416 tahun 1990 dan Kepmenkes nomor 907 tahun 2002 tentang persyaratan kualitas air bersih dan air minum. Literatur dan penelitian terdahulu, yaitu yang pertama Sumber Maji 2006 mengenai penurunan kualitas air tanah. Yang kedua Kadek Konsurkata 2007 tentang pencemaran air sumur di pemukiman padat pendukung. Yang ketiga Susan pada tahun 2003 mengenai pengolahan air berkelanjutan dan pengaruh aktivitas manusia terhadap kualitas air tanah. Yang keempat data BPS Kabupaten Purbalingga 2013 untuk informasi geografis dan demografis wilayah penelitian. Di sini saya mengambil foto dari beberapa Google dan beberapa jurnal. Di sini yaitu ada pencemaran air tanah akibat limbah atau aliran domestik. Bisa dilihat di sini berpengaruh pada ekosistem yang ada di dalam air seperti sungai, laut. Studi literatur, di sini berikut adalah ringkasan studi literatur yang menjadi landasan utama dalam penelitian tentang polusi air tanah akibat limbah industri dan limbah rumah tangga di Kelurahan Kalikabong, Kabupaten Purbalingga. Yang pertama, penurunan kualitas air tanah. Penurunan kualitas air tanah merupakan masalah yang umum terjadi di berbagai daerah, namun pengelolaannya tidak bisa disamakan karena karakteristik lokal yang berbeda. Yang kedua, itu ada pencemaran air sumur di pemukiman padat. Penelitian ini menemukan bahwa air sumur di pemukiman padat penduduk sering kali tercemar, ditandai dengan bau, kekeruhan tinggi, serta kandungan bakteri E. coli dan coliform yang melebihi baku mutu. Kondisi tersebut menjadikan air sumur tidak layak dikonsumsi dan membahayakan kesehatan masyarakat. Berikut adalah poin-poin kunci yang berasal dari studi literatur yang disajikan dalam makalah yang berbeda seperti yang pertama tadi. Di sini di literatur saya ambil dua referensi jurnal. Ya, di sini poin jurnal yang kedua di sini signifikasi air tanah. Studi ini dimulai dengan menyoroti peran penting air bersih bagi manusia dan ekosistem. Air tanah didefinisikan sebagai air yang ditemukan di bawah permukaan bumi, merupakan sumber daya penting terutama di pulau seperti Pulau Bunguran, di mana air permukaan mungkin terbatas. Yang kedua, tantangan lingkungan. Studi ini menyoroti tantangan lingkungan yang ditimbulkan oleh akuifer dangkal di daerah dataran rendah yang lebih rentan terhadap polusi karena kedekatannya dengan kontaminan permukaan. Hasil dan diskusi, temuan dari Jurnal Kesehatan Masyarakat menyoroti isu-isu penting mengenai kualitas air tanah, terutama dari sumur gali, yang merupakan sumber air umum bagi masyarakat. Berikut kolaborasi terperinci dari hasil jurnal dengan fenomena yang diamati di lapangan. Yang pertama, kontaminasi mikrobiologi. Studi ini menemukan bahwa 100% sampel air sumur yang digali tidak memenuhi standar keamanan mikrobiologis karena adanya bakteri coliform. Ini sejalan dengan pengamatan lapangan di mana penduduk sering melaporkan masalah kesehatan terkait penyakit yang ditularkan melalui air, terutama di daerah dengan praktik sanitasi yang buruk. Yang kedua, aksi dan kesadaran masyarakat. Jurnal ini menekankan perlunya keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas air. Hal ini tercermin dalam inisiatif lapangan di mana kelompok lokal mengadvokasi praktik sanitasi yang lebih baik dan pembangunan septic tank manual komunal. Yang ketiga,
Sumber polusi. Temuan ini menunjukkan bahwa sumber polusi termasuk limbah domestik 47,22%, dan limbah industri 33%. Di lapangan, ini dapat diamati di daerah dekat zona industri atau lingkungan berpenduduk padat di mana praktik pengelolaan limbah kurang. Kesimpulan, studi kasus yang disajikan dalam Jurnal Kesehatan Masyarakat memberikan wawasan kritis tentang kualitas air tanah, terutama dari sumur gali dan implikasi terhadap kesehatan masyarakat. Sekian presentasi yang saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.